Acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator webinar hari ini, yaitu Rizky Umayyah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya karena Visa itu host terkece kita pada hari ini. Karena masih menunggu kakak narasumbernya yang baru siap-siap ya guys, maka di sini saya akan mengumumkan pemenang giveaway pada seminar minggu lalu. Karena masih menunggu Mbak Ayu untuk mengetahui siapa pemenang giveaway-nya, sebelum acara webinar ini kita mulai, saya akan bacakan tata tertib webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta memasuki 10 menit sebelum acara dimulai pukul 09.00 WIB. Yang kedua, peserta diwajibkan on kamera selama webinar berlangsung. Dan yang ketiga, peserta diwajibkan mematikan mikrofon selama pemaparan materi oleh narasumber. Dan yang keempat, jika ingin bertanya, peserta harus menuliskan di kolom chat dengan format nama lengkap, asal instansi, kemudian enter untuk menuliskan pertanyaannya. Dan yang kelima, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang keenam, dilarang berbicara di luar konteks materi yang disampaikan. Dan yang ketujuh, untuk link absensi akan dikirimkan pada sesi akhir acara di kolom chat dan peserta diwajibkan mengisi daftar kehadiran webinar tersebut. Terus, selain kita mendapatkan pengalaman, relasi, terus jodoh jika beruntung, pada webinar pagi hari ini kita juga ada giveaway ya guys. Caranya yaitu 1. Screenshot acara webinarnya saat kalian on kamera di sesi 2 atau sesi diskusi dan tanya jawab. Yang kedua, post di story IG kalian dengan caption yang menarik. Dan yang ketiga, tag IG kita @dari-rumah136. Pemenang akan diumumkan setelah acara webinar selesai. Semangat buat raih giveaway-nya ya guys. Mbak Ayu, apakah giveaway-nya yang untuk seminar kemarin udah ada? Mbak Ayu, Mbak Ayu. Mbak Ayu, mungkin Mbak Ayu lagi pergi ya. Karena ini kakak narasumbernya kita sudah datang, jadi kita langsung saja mulai sesi diskusi dan tanya jawab pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara diskusi dan tanya jawab pada pagi hari ini, saya akan membacakan latar belakang dari acara webinar ini, yaitu di tengah pandemi corona atau kita, penting bagi kita untuk selalu menjaga kekebalan tubuh. Sejak kasus pertama pada 2 Maret 2020 di Indonesia, sampai sekarang ini, terjadi peningkatan jumlah positif COVID-19. Pemerintah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk menekan penyebarannya. Namun, individu kita juga perlu berbuat sesuatu untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya adalah dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, yaitu dengan cara menerapkan gaya hidup sehat dan mengonsumsi makanan bergizi. Nah, pertanyaannya adalah, pola hidup yang bagaimanakah yang bisa dikatakan sebagai pola hidup sehat itu, dan zat gizi apa saja sih yang diperlukan oleh tubuh untuk daya tahan tubuh yang optimal. Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat datang Kak Tian Fatmawati. Datang adik-adik yang ganteng-ganteng. Sebelumnya ya, saya akan membacakan tentang CV beliau. Beliau adalah seorang bidan desa pelaksana Puskesmas Kaling 1 yang lahir di Jepara pada tanggal 4 Februari 1995. Beliau lulusan dari Universitas Muhammadiyah Kudus pada tahun 2016 dan beliau bertempat di Desa Jelgong, RT 2 RW 1 Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Untuk para teman-teman yang ingin bermain ke tempat Kak Tian, bisa langsung datang ke Desa Jelgong ya. Ya, silakan. Setelah itu, sebelum acara kita, saya akan membacakan sistem webinar pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pemateri akan memaparkan materinya selama kurang lebih 30 menit, kemudian di sesi kedua diskusi dan tanya jawab dengan para peserta. Adapun sistem pertanyaannya yaitu silahkan
atau para agen yang ingin bertanya, boleh ya langsung menuliskan di kolom chat dengan format nama lengkap, asal instansi, kemudian enter untuk menulis pertanyaannya. Atau seperti tadi ya, tata tertib webinar kita. Setelah itu, atau bisa langsung dengan cara open mic, dengan cara raise hand terlebih dahulu, baru nanti kalau sudah dipersilakan oleh moderator bisa open mic. Open mic. Baik, karena pemateri kita sudah hadir pada pagi hari ini, maka silahkan kepada Kak Dian Fatmawati untuk rekan materi webinar pada pagi hari ini. Monggo Kak, silahkan. Ya, terima kasih. Aku dari siapa? Lupa aku namanya, Rizky ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ganteng, cantik. Udah pada mandi belum nih? Udah pada mandi belum? Soalnya narasumbernya belum mandi. Narasumbernya belum mandi. Oh gitu. Tadi mohon maaf revisi untuk CV-nya. Statusnya belum disebut tadi. Statusnya sudah menikah ya. Lupa Kakak. Jadi biar cowok-cowok biar tahu dari awal kalau sudah menikah. Takutnya nanti kecewa ternyata sudah menikah. Aman nggak? Aman ya? Aman. Oke, hari ini mungkin materi yang akan disampaikan nggak banyak karena saya yakin teman-teman semua pasti sudah pada tahu, sudah pada paham, sudah pada mengerti tentang COVID karena COVID sudah begitu lama bersemayam di Indonesia. Ya. Jadi hari ini kita sharing aja, kita sharing seperti adik-adik pasti lebih update ilmunya daripada saya. Hari ini sebelum kita bahas dalam, kita ulang lagi tentang COVID ya, COVID-19 atau yang disebut dengan COVID-19. Jadi COVID ini kita tahu dia adalah virus baru, jenis virus baru, patogen baru yang baru ditemukan. Yang sampai saat ini belum jelas bagaimana proses perkembangbiakannya, proses munculnya, karena sampai saat ini dia masih dalam proses penelitian. Makanya disebut dengan novel. Novel itu berarti baru. Nah, mungkin yang kita tahu COVID sudah berada di negara kita selama lebih setahun. Sudah hampir setahun, benar ya? Dan COVID ini sudah menjadi pandemi. Pandemi artinya sudah mendunia. Hampir seluruh lapisan negara yang ada di dunia ini terjangkau dan terpapar oleh COVID-19. Dan hari ini juga kasus di Indonesia, COVID, masih lumayan tinggi. Statistiknya masih lumayan tinggi. Angka kematiannya, angka penularannya masih lumayan tinggi. Hanya saja sekarang sudah tidak terlalu diekspos seperti dulu pas awal-awal. Yang tahu ya memang data tersebut orang medis, gitu, karena dia berada di dalam lingkup wabah tersebut. Terutama bidang desa. Bidang desa jelas adik-adik tahu bahwa bidang desa tugasnya adalah mengcover seluruh kegiatan yang ada di desa, termasuk COVID. Jadi saya ini di desa, saya mencatat keluar masuk perantauan, keluar masuk orang-orang yang terpapar. Jadi semua data ada di saya. Makanya di Rizky mungkin barangkali karena saya lebih banyak berkecimpung sehingga menjadi narasumber. Padahal aku juga masih banyak belajar nih di sini. Jadi kita sama-sama belajar ya, Dek ya. Nah, yang selanjutnya adalah cara penularannya sudah pada tahu ya. Cara penularan COVID sendiri adalah melalui droplet. Melalui droplet. Ya. Saya suka ngomong R soalnya. Melalui droplet ya, atau cairan, atau saya sebutnya adalah ingus atau air liur yang mencerat. Orang ngomong itu, kalau kalian bisa lihat secara jelas menggunakan alat, itu pasti selalu ada partikel yang keluar dari mulut kita. Atau kita sebutnya namanya secret ya kalau di medis. Jadi kalau teman-teman itu ngomong, tanpa teman-teman sadari, itu selalu ada partikel yang keluar. Itu namanya droplet. Ya. Itulah asal-usul penularan daripada COVID. Dari situ, keluar ke orang yang kita ajak berbicara, nah, jadilah penularan itu. Makanya, kenapa COVID identik dengan menggunakan masker? Karena penularannya melewat daripada cairan yang keluar dari tubuh kita, yaitu droplet. Nah, kemudian tanda gejala daripada penularan ini adalah jadi ada dua jenis sebenarnya, orang yang terpapar dan tidak terpapar. Jadi orang yang terpapar COVID itu tidak semuanya dia ada tanda gejala atau tidak itu ada gejala klinisnya. Karena ada kategori yang tanpa gejala, ada juga kategori yang dengan gejala. Nah, kita bahas yang dengan gejala saja. Karena kalau tanpa gejala kita tidak bisa tahu, ya. Nanti kita bahas yang itu di belakang. Kita sekarang bahas yang orang terpapar dengan gejalanya. Ya, gejalanya kita tahu sendiri ada batuk, pilek, demam di atas 38 derajat Celcius, kemudian sesak nafas. Kalau itu mungkin ada sudah tidak itu ya, tidak asing dengan tanda-tanda gejala tersebut. Nah, jika teman-teman mengalami gejala tersebut, batuk pilek, panas dan sesak nafas, setelah teman-teman bertemu dengan orang lain atau ketika teman-teman selesai dari perjalanan, maka dengan hari secepatnya teman-teman segera periksakan ke tenaga medis. Karena sekarang sudah disediakan pemeriksaan rapid test dan juga pemeriksaan swab. Sekarang di puskesmas pun yang di situ kategori adalah instansi terbawah dari rumah sakit, sekarang sudah menyediakan pemeriksaan swab. Jadi ketika teman-teman ada gejala yang tadi saya sebutkan, segeralah menuju ke vaskes. Jangan justru takut, ya, jangan justru malah
akhirnya takut, nggak mau meriksain, tahu itu beneran positif COVID, ya nggak ketahuan, akhirnya nular ke semua warga. Teman-teman udah ada gejala tersebut, segera saja untuk periksa di tempat kesehatan. Gitu. Dan cara pencegahan, teman-teman pasti sudah tahu juga dong ya, kita sekarang ada istilah 3M. Menguras, lupa 3M apa dulu? Yang zaman DB, inget nggak? Zaman kita lagi pintar-pintarnya penyakit, itu dia apa? DB, demam berdarah. Ya, 3M. Nah, sekarang 3M-nya ganti. Sekarang 3M-nya adalah menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu paling simpel, 3M paling simpel. Menggunakan masker, menjaga jarak. Nah, menggunakan masker adalah menjadi kebutuhan primer sekarang untuk kita warga. Sekarang tidak ada alasan untuk tidak menggunakan masker. Ya, karena teman-teman perlu teman-teman tahu juga, sebenarnya menggunakan masker ini bukan cuma untuk melindungi kita dari COVID sebenarnya. Karena banyak sekali penyakit yang menular melalui droplet yang bukan cuma COVID. Contoh misalkan TB, tuberkulosis ya, atau orang Jawa atau orang masyarakat luar menyebutnya itu adalah penyakit paru-paru basah ya. Itu juga dari droplet. TB ya. Jadi selain melindungi kita dari COVID, menggunakan masker juga melindungi kita dari segala penyakit yang menular yang melalui droplet. Jadi sangat amat penting menggunakan masker itu. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang non medis yang tidak ada gejala, kalian bisa menggunakan masker kain. Itu sudah cukup. Dan masker medis itu dipakai untuk tenaga medis. Nah, yang pertama tadi menggunakan masker. Teman-teman sudah pada pakai masker kan kalau keluar-keluar? Hah? Apa masih ada yang nggak disiplin pakai masker? Sudah. Benar. Sudah, Allah. Insya Allah. Ada yang bilang tadi, ada yang bilang insya Allah. Awas, Ilham, awas. Ya, itu Kak, itu. Awas. Itu Kak, itu. Pak Ilham ya? Ilham Nurbail, bener nih kayaknya. Aku curiga nih Ilham jarang pakai masker, Ilham. Jarang keluar rumah, Kak. Oh, jarang keluar rumah. Baik. Tadi malam minggu dong, Kak. Ya, aman di rumah. Aman karena nggak ada diapain. Apa sih? Jomblo. Oke. Jomblo, Heliano, jomblo jangan teriak jomblo kamu. Santai aja ya. Ketahuan dah. Oke. Nah, tadi menggunakan masker. Terus nih, teman-teman juga harus tahu, selain melindungi dari penyakit, menggunakan masker itu juga melindungi diri dari rasa apa? Dan rasa tidak percaya diri. Benar nggak? Jadi kadang kalian kalau itu lebih ganteng, terlihat lebih cantik, benar nggak kalau menggunakan masker? Jadi ya udah pakai aja maskernya. Yang pertama adalah menggunakan masker, harus wajib menggunakan masker, harus disiplin menggunakan masker. Karena itu adalah salah satu pelindungan pertama kita daripada pencegahan COVID. Yang kedua adalah menjaga jarak atau physical distancing kalau aku bilang ya, menjaga jarak. Menjaga jarak ini adalah kesadaran sebenarnya. Sama kayak tadi pakai masker, kesadaran juga. Karena ya mau nggak mau kita sadar bahwa di Jepara saja, terus kita di Jepara masih banyak sekali masyarakat kita yang kurang menjaga jarak, masih suka berkerumun, masih suka nongkrong-nongkrong nggak jelas. Ya tadi saya bilang itu adalah sebuah kesadaran. Karena dengan kita menjaga jarak itu bisa mengurangi penularan. Karena droplet itu kalau kita nggak deket akan menular ke orang yang kita ajakin ngobrol. Makanya tadi masih jaga jarak. Ada yang tanya tuh di situ, kalau pacaran gimana Mbak? Masa jaga jarak? Gitu. Orang nggak ada pacar juga ya. Orang nggak ada pacar, gimana jaga jarak? Nur ini ketawa-ketawa tuh, Ilham. Aman, Kak, aman. Oh, jomblo, Kak. Aman ya? Oke, aman. Nur ini kayaknya pengen tuh dikenal. Nur ini. Oke, lanjut. Oke, pakai masker, menjaga jarak. Yang ketiga adalah mencuci tangan sering mungkin. Mencuci tangan ini tidak pas ketika kita mau makan aja, pas kita habis dari keluar rumah, atau pas kita habis bersentuhan dengan siapapun, atau memegang benda apapun, diusahakan selalu sadar diri untuk cuci tangan. Kalau misalkan tidak memungkinkan untuk cuci tangan, karena lingkungan, misalkan kita berpergian di dalam bus atau di dalam tempat umum yang nggak ada cuci tangannya, kita bisa menggunakan hand sanitizer selalu sedia di tas kita atau di saku kita. Cuci tangan ini sebelum COVID pun sudah dikeluarkan sejak zaman dulu, benar nggak? Budaya cuci tangan sudah disuruh oleh manusia kita sejak zaman dulu. Cuci tangan. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, anak-anak Unisme ini udah pada pinter nggak cuci tangan 6 langkah? Aku mau lihat, coba sekarang praktekin cuci tangan 6 langkah yang benar. Aku mau lihat. Ayo Ilham, Nafis, terus Nur. Ayo, kita mulai 1, 2, 3 cuci tangan yang benar 6 langkah, coba lihat. 1, telapak tangan. Oke, Ilham, ayo Ilham. Terus 2, Punggung tangan. punggung tangan. 3, sela-sela jari. Sela-sela jari. 4, saling mengunci. 5, ibu jari. Jari. Terakhir, putar jari-jari. Oke. Iya. Jadi sudah pada bisa cuci tangan ya? Ya. Cuci tangan 6 langkah ini berlaku bukan untuk pas menggunakan air sama sabun saja. Ketika teman-teman menggunakan hand sanitizer pun, usahakan dengan 6 langkah tersebut. Jadi ya semuanya benar-benar bersih gitu. Cuci tangan,
menggunakan masker, dan physical distancing. Kalau 3 hal tadi teman-teman lakuin, insya Allah COVID akan minggir pokoknya pas COVID. COVID yang pas, judulnya datang. Nah, terus upaya perlindungan diri terhadap COVID selain 3M tadi adalah yang pertama menjaga imunitas. Tadi sudah dijelaskan oleh pendiri Umiriki sedikit, ya benar tadi katanya kita harus menjaga imunitas, makan makanan yang bergizi, menjaga pola hidup, kemudian memperhatikan olahraga. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah tadi adalah harus punya jaminan kesehatan. Teman-teman sudah pada punya jaminan kesehatan belum? Kartu jaminan kesehatan. Ada punya nggak? BPJS. Ada Kak, ada. Ada. Ya, itu harus punya. Karena kita warga negara Indonesia yang baik, karena itu adalah aturan pemerintah, kita harus usahain buat punya tuh jaminan kesehatan. Ya. Nah, sekarang untuk melindungi diri dari COVID adalah menggunakan daya tahan tubuh yang kuat. Nah, sekarang daya tahan tubuh yang kuat yang bagaimana sih? Daya tahan tubuh yang kuat itu bersumber dari makanan yang kita konsumsi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman makannya itu bagus, gizi yang masuknya itu bagus, maka insya Allah daya tahan tubuhnya juga akan bagus. Nah, butuhkan untuk tubuh kita supaya imunnya tetap bagus adalah yang pertama adalah vitamin A. Ya, karena vitamin A ini dia tugasnya mengunci patogen-patogen yang ada dalam tubuh kita yang ya, kata virus, kuman, bakteri, jamur. Vitamin A itu bersumber dari apa aja? Di buah, dari sayur, daging merah, ya, telur, kuning telur. Itu juga banyak sekali vitamin A-nya. Jadi segala sumber vitamin A yang paling banyak kita dapatin itu dari kuning telur. Ya, jadi kuning telur ya, itu paling banyak sekali kandungan vitamin A-nya. Kuning telur, nomor 2 itu daging merah, yang ketiga adalah sayur dan buah. Jadi teman-teman yang nggak doyan sama kuning telur, yang kalau makan telur jangan putihnya aja, karena harus diganti polanya. Dimakan kuning telurnya, jangan cuma putihnya doang. Di sini masih ada yang suka buah kuning telur terus makan putihnya doang. Nah, gitu ya. Dimakan semua Kak, sama cangkang-cangkangnya. Jangan, kamu membunuh diri lah. Oke, yang ada kamu nggak kena COVID, tapi kamu kesedak sama cangkang telur. Ya udah itu ya. Terus yang kedua adalah vitamin B kompleks, vitamin B6, vitamin B9. Dapat dari mana? Sama, dari buah, dari sayur, dari ikan. Jadi teman-teman yang mungkin kemarin-kemarin nggak doyan ikan, ada yang nggak doyan makan nasi, ada yang nggak doyan makan sayur, ayo hari ini mau nggak mau harus didoyan-doyanin. Nggak mau tahu, daya tahan tubuh. Mungkin kita ngerasa aku sehat kok Kak, aku nggak pernah ngerasa sakit ya. Tapi kita nggak tahu kebal nggak sih tubuh kita itu. Makanya untuk antisipasi kebal atau enggaknya, kita harus makan makanan yang bergizi, kayak tadi yang saya sebutin. Terus juga vitamin C. Vitamin C ini paling mudah didapat. Karena vitamin C ini selain dari buah-buahan dan sayur-sayuran, kita bisa konsumsi melalui tablet vitamin C yang dijual banyak sekali di apotek-apotek. Nah, kebutuhannya kalau vitamin sekitar 500 mg per hari. Ya. Tapi kalau misalkan kita mau lebih dari itu, nggak masalah sih. Tapi rata-rata orang hanya segitu setiap harinya. Nah, selanjutnya adalah air putih. Di sini ada yang nggak suka minum air putih? Ilham Kak, Ilham. Ilham terus ya? Ilham kalau aku terus ya, perasaan dari tadi. Emang dari dulu Kak itu? Ilham tertidur Ilham. Jadi air putih ya teman-teman ya. Air putih ini kalau aku sebut adalah obat termujarab. Versi murah. Itu ya, dua anak siapa sih? Anaknya ya Mbak? Adiknya. Oke, anaknya. Kalian sama siapa sih? Sama teman nggak? Oh, sama teman. Oke, nggak apa-apa. Anaknya itu kan. Air putih ya. Anaknya. Air putih, tolong diperhatikan. Air putih. Sirianda Saputra. Sirianda Saputra kalau senyum mulu, ih manis banget sih. Sirianda Saputra tuh senyum mulu, manis banget. Ini sumpah. Lihat Ilham nggak? Oh gitu, lihat Ilham. Nah, lanjut ya. Apa sih bercanda mulu? Air putih. Air putih boleh dikonsumsi dingin, boleh dikonsumsi hangat, boleh dikonsumsi biasa. Yang jelas harus air putih matang. Galon berarti masuk kategori nggak menurut teman-teman galon? Air galon? Enggak. Air galon itu masih 50% ya, antara aman dan nggak aman. Lebih bagusnya air putih itu direbus. Itu yang paling aman. Mendidih itu baru air putih yang aman dikonsumsi. Kalau air galon masih 50% antara aman dan nggak aman. Jadi lebih baik dari amannya, berarti minum air putih yang direbus. Gitu. Air putih yang banyak. Karena air putih ini bisa membuang racun dalam tubuh kita, membersihkan usus, membersihkan segala macam bakteri-bakteri jahat yang ada pada tubuh kita. Air putih. Selanjutnya, tadi untuk daya tahan tubuh adalah dari makanan. Yang kedua adalah dari olahraga. Nah, olahraga nih yang susah nih, apalagi sekarang di rumah aja. Makin malas olahraganya. Olahraga aku juga agak malas sih. Cuman olahraga itu nggak perlu yang berat-berat kok. Olahraga yang paling ringan adalah jalan kaki 10 kali bolak-balik depan rumah. Bisa lakuin nggak kira-kira olahraga kayak gitu? Bisa Kak, malas. Mager Kak, pagi-pagi nak masih bobo gitu ya. Olahraga itu sebenarnya ada 3 jenis teman-teman. Pagi, siang, sama malam. Kalau olahraga pagi itu untuk menyehatkan tubuh.
Kalau olahraga siang itu untuk melangsingkan tubuh. Ini yang cewek-cewek ini yang pada mau langsung denger ya. Olahraga pagi itu untuk menyehatkan tubuh, plus untuk apa tadi aku bilang? Melangsingkan tubuh. Makan tubuh apaan? Siang tuh. Pagi itu untuk menyehatkan. Ya. Oh, menyehatkan. Oh, ya. Nah, kalau siang, kalau teman-teman pada mau diet, olahraganya siang. Siang ini untuk mengurangi berat badan. Untuk apa program diet kalau siang. Kalau malam, olahraga malam itu untuk menstabilkan, untuk mempertahankan berat badan. Nah, ini bisa buat jangan buat teman-teman yang mau diet. Jadi olahraga itu bagusnya di pagi hari karena untuk tujuannya untuk menyehatkan. Gak usah banyak-banyak, cukup lari, gak usah lari deh. Jalan kaki aja, jalan kaki 10 kali, bolak-balik depan rumah udah cukup. Itu udah termasuk olahraga. Kalau ada yang bilang, Kak, aku di rumah nyapu, ngepel, nyetrika, nyuci baju, termasuk olahraga enggak? Enggak, itu bukan olahraga. Itu aktivitas fisik, beda ya. Olahraga itu adalah meluangkan waktu. Meluangkan waktu itu namanya olahraga. Bisa dilakuin nggak? Bisa ya? Bisa, Kak. Insya Allah. Terus, yang ketiga adalah mengatur pola hidup. Pola hidup yang bagus di sini. Pola hidup yang bagus di sini karena saya mengatakan tanpa merokok. Ya, kalau teman-teman nggak setuju nggak apa-apa sih. Ih, aku ketahuan ya, si Novel merokok. Iya, ketahuan. Ya, jadi tanpa merokok. Pola hidup yang sehat itu tanpa merokok. Mohon maaf nih, cowok-cowok yang masih pada merokok. Saya cuma sampaikan materi aja nih, terserah nih mau lanjut atau mau enggak. Nggak apa-apa Kak, lanjut. Ya, jadi pola hidupnya tadi tanpa merokok. Karena, bayangin teman-teman, COVID itu kan yang diserang adalah sistem pernapasan. Tahu ya? Sistem pernapasannya apa? Paru-paru enggak? Paru-paru. Nah, kalau misalkan kita udah ngerokok, paru-paru kita udah otomatis nggak sehat. Udah mah nggak sehat, terpapar COVID lagi. Coba bayangin dong. Jadi makin parah nggak tuh? Jadi makin komplikasi. Makanya kenapa dilarang merokok? Supaya paru-paru kita itu nggak mudah terkena penyakit apapun termasuk COVID. Gitu. Jelas ya? Mending tuh uang rokok buat nabung, buat ngelamar Siti Nur Hidayah loh. Siti Nur Hidayah. Dia ketawa dia. Malik rokok nggak Malik? Malik rokok nggak? Nggak dong. Bagus lah kalau nggak ngerokok. Ya, Ilham. Nggak ngerokok. Ilham terus, kasih Ilham tahu. Yoi, Ali. Nah, saya jadi tadi makan di olahraga, menjaga pola hidup tanpa merokok. Terus yang terakhir adalah menjaga pola tidur. Jangan mentang-mentang di rumah daring, terus boboknya sendiri. Karena ada kuliah pagi, jadi boboknya semaunya sendiri ngegame. Lupa waktu. Bobo itu, tubuh manusia membutuhkan waktu 7-8 jam setiap hari. Tahu ya? Karena sistem metabolisme tubuh nggak bisa maksimal kalau bobot kita kurang dari 8 jam. 8 jam itu bukan berarti dari malam sampai pagi. Bisa digabung di siang. Pokoknya total bobot kita selama sehari 24 jam itu ada 8 jam. Misalkan malamnya 4 jam, siangnya 4 jam. Atau malamnya 5 jam, siangnya 3 jam. Yang penting totalnya 8 jam. Ngerti ya? Itu. Terus, selanjutnya apa lagi dong? Udah semua kayaknya dia sampaikan. Masih ada yang kurang nggak? Lagi Kak, tambah. Tambah apa Jawab sih? Hah? Tahu Kak. Sesi diskusi jawab Mbak. Ya udah lanjut diskusi aja ya, sesi tanya jawab ya. Ya. Ya lebih jelas kok tanya jawab. Mbak aku udah mau lobet nih, di sini mati lampu, woi. Yuk, langsung aja langsung. Ya boleh silakan nanti tanya jawab. Oke, demikianlah materi dari narasumber terkait kita pada pagi hari ini, Kak Tian Fatmawati ya. Dari teman-teman atau dari audiens, apa ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Kak Tian Fatmawati? Silahkan. Bisa lewat komentar, bisa langsung open mic ya. Mungkin dari Mas Ilham, ada yang ingin ditanyakan sama Kak Tian? Ya, Ya Ilham mana? Ya Mas, monggo. Ini Kak, mau tanya. Kemarin di berita itu kan lagi ada berita masker yang 1 lapis itu masker scuba itu dilarang kan ya, dan harus diganti sama masker kain yang 3 lapis. Nah, padahal kan ya kebanyakan orang itu pada punyanya masker scuba karena menurut mereka mungkin itu masker scuba ini agak keren gitu daripada masker 3 lapis. Nah, yang saya tanyakan ini kenapa masker scuba ini bisa dilarang lagi gitu kayak gitu. Terus kenapa harus diganti dengan masker yang 3 lapis itu kayak gitu. Dan satu lagi pertanyaan ini tentang olahraga bersepeda. Nah, protokol kesehatan yang harus diterapkan ketika bersepeda ini kayak gimana gitu. Sementara kalau terus-terusan memakai masker ketika bersepeda, itu kan membuat kita pengap gitu. Nah, cara yang terbaik dengan menerapkan protokol kesehatan ketika kita bersepeda ini kayak gimana? Kayak gitu. Mungkin cukup 2 pertanyaan.
Iya Kak, Kak Tian bisa langsung dijawab pertanyaannya Mas Ilham. Aduh, sisanya hilang, sorry. Iya Kak, kita maklum. Di pelosok guys, Di pelosok mati lampu, ya udah Kak. lampu. Ya tadi gimana Ilham? Yang pertama scuba tadi, yang kedua apa tadi? Itu Kak. Ilham bisa tolong diulang lagi pertanyaannya yang tadi soal sepeda-sepeda. Yang kedua, cara terbaik menerapkan protokol kesehatan ketika berolahraga. Karena kalau kita memakai masker terus-terusan kan itu bikin pengap. Nah, itu cara terbaiknya kayak gimana gitu. Langsung jawab, apa gimana? Iya. Ya langsung. Oke, kita masih jawab jawab. aja. Masker scuba. Dulu di awal masker scuba lagi hit banget ya Ilham ya, booming banget. Sehingga rata-rata orang menggunakan masker scuba. Selain keren, dia juga halus. Yang dipakai juga nggak terlalu pengap. Tapi ternyata ketika diteliti, masker scuba itu pori-porinya, tahu pori-pori? Apa pori-pori? Maksudnya kayak ya pori-pori lah, lubang-lubang kecil di dalam kain itu. Nah itu dia lebih besar daripada kain yang 3 lapis. Monitor Ilham, bener nggak? Ya, Mbak. Nah, sehingga masker itu tidak disarankan karena penelitian yang terbaru, accident bias terbarunya, masker scuba itu masih bisa menularkan droplet. Intinya adalah kain scuba itu nggak memenuhi standar. Gitu Ham. Oh ya. Terus soal sepeda ya. Ini lagi viral banget sih selama COVID nih orang pada sepedaan. Sebenarnya kalau kita tahu bahwa kalau kita sedang berolahraga, kita nggak boleh menggunakan masker. Karena pas kita olahraga itu, oksigennya itu benar-benar kehidup sama kita. Karena kalau misalkan kita olahraga, kan kalau kita olahraga itu kan kita mengeluarkan kalori ya, capek ya, butuh nafasnya yang lega. Kalau kita menggunakan masker terlalu lama, itu bisa menjadi komplikasi pada jantung. Makanya kemarin pas ketika aku nih ada rapat COVID di Puskesmas, kita lagi ngebahas nih warga-warga kita yang lagi jalan-jalan pakai sepeda ini gimana nih cara penyuluhannya nih tentang COVID gitu. Nah makanya untuk amannya mereka bisa menggunakan face shield, dengar ya Ham ya, face shield, dan mencari lokasi sepedaan yang tidak ramai. Solusinya itu. Jadi jangan bersepeda di tempat ramai kayak misalkan jalan raya, di alun-alun. Tempat-tempat yang ramai kita hindari lah. Kita bersepeda di tempat-tempat yang sepi gitu. Dan disarankan tidak menggunakan masker. Karena kalau menggunakan masker oksigennya nggak bisa masuk. Padahal kita kalau olahraga kita butuh oksigen yang banyak untuk jantung kita. Gitu sih kok aku solusinya adalah tempat yang nggak ramai. Bersepedanya di misalkan di daerah gunung, di desa-desa, masuk ke sawah-sawahan gitu. Kan tujuannya olahraga tuh, bukan tujuannya engkek. Bukan engkek sepedaan kan? Beda kalau misalkan tujuannya buat tujuannya buat engkek, sepedaan yang lagi hit nih, ikut-ikutan yang lain, nah beda. Kalau tujuannya olahraga, harus tempat yang lebih aman, yang nggak ramai. Yang penting adalah tujuan daripada olahraga itu tercapai. Gitu sih Kak. Iya Kak. Lanjut. Kak, terus ini Berarti ada melobet. Benar Kak, yang di komentar nih. Di kolom komentar ada yang tanya Kak mengenai masker scuba tadi. Kan mungkin kakak bisa mengasih tahu kain apa yang bagus buat masker itu, atau yang penting masker 3 lapis sesuai anjuran yang saat ini disampaikan ke masyarakat. Intinya ya untuk masker itu Kak, intinya tuh kain yang terbaik lah, intinya kain yang tepat untuk dibuat masker sendiri itu apa, intinya kain yang tepat itulah Kak untuk buat masker. Apakah harus memakai scuba dengan 3 lapis kain atau cukup hanya dengan 1 lapis kain tapi kainnya sudah memenuhi standar, intinya gitu. Oke, sebenarnya masker yang dipakai yang aman itu kan masker medis ya, yang dulu kita sering jumpai Yes. yang paling aman, cuman karena sekarang kesediaannya sedikit, mungkin masih sedikit, jadi kita yang sehat kita dianjurkan menggunakan masker kain. Nah kain yang bagus dipakai untuk masker itu adalah kain kok satin sih, bukan satin. Coba sebutin ada kain jurus kain. Katun, apa? Katun ya. Kain katun yang tebel. Katun kan jenisnya banyak ya. Katun kan jenisnya banyak, carilah katun yang tebel. Nah itu udah bisa digunakan masker, nggak usah 3 lapis deh. Asalkan katunnya yang bagus. Tuh, terus yang paling diperhatikan lagi adalah masker itu cuma dipakai sekali, habis itu cuci, misalkan habis dari keluar, pakai masker itu sampai rumah, copot cuci, jangan dipakainya berulang-ulang. Terus cara copot masker juga nggak boleh asal copot. Cara copotnya adalah dari dalam keluar, jangan ini masker nih.
Jangan gini, kita jangan sentuh bagian luar. Ya. Jangan sentuh bagian luar. Tapi langsung ke ini apa? Talinya atau ininya. Jangan pernah sentuh bagian luar masker. Nih. Kalau udah disentuh. Karena ini sudah terhinggapi bilang. Udah terpapar dengan virus, bakteri dan jamur. Luar ini. Ngerti ya? Ya, Kak. Ya. Langsung next ke pertanyaan ya, Kak. Ya, oke. Ini dari Nadia Fayruza, Wimarisma Semarang. Kak, kalau jam tidurnya lebih dari 8 jam dan masih ngerasa ngantuk terus, itu gimana, Kak? Itu Kak Hati pertanyaannya, diabetes Kak. tuh. Hati-hati diabetes. Siapa tadi yang nanya? Bentar, Kak, lupa namanya. Bentar. Nadia. Nada dia. Nadia, ya, Kak. Nadia Fayruza. Nada dia Ulhak. Beda, Kak. Kamu kayak Beda. Beda. Bobo itu Nadia normal Fayruza. 8 jam, sayang. Kalau lebih dari itu berarti Anda putri tidur. Bobo terlalu cepat tidak baik, terlalu lama juga tidak baik. Apa-apa kalau yang terlalu berlebihan atau kurang pasti nggak baik. Oke. Nadia Fairuzanya nggak ada, Kak. Mungkin dia lagi ke toilet atau gimana, Ya, Kak? kebelet kayaknya dia. Udah lanjut aja deh. Intinya kalau 8 jam lebih nggak bagus buat tubuh kita. Ya, dibenerin. Oke, berarti intinya tidur itu harus itu ya, Kak, 8 jam. Ya, maksimal 8 Harus jam. sesuai itulah anjurannya. 7 Mbak, Oke. 8 jam. Jangan Siap, lebih, Kak. jangan kurang. Lanjut. Next, pertanyaannya, Kak. Ini dari Malik Al-Fakih. Mau tanya. Takaran makan gorengan yang pas sehari seberapa ya? Makasih. Takaran gorengan, Kak. Anak kelas tipe cinta gorengan ya. Iya, Kak, Fakih anak pondok, Kak. Murah meriah dan mengenyangkan. Ya, Pak Malik. Barangkali di sini ada Ibu dosen, Ibu Dwi Hartanti. Ibu mohon maaf sebelumnya, ini kan ahli gizi ya Ibu ya. Gorengan itu teman-teman kayaknya udah tahu deh kalau makan 3 gorengan saja itu udah sama dengan makan 1 piring nasi. Iya. Tinggal berapa? Berarti maksimal itu? 3. Maksimal 3, Kak. Kalau lebih dari 3. Ya udah berarti artiin sendiri dong. 3 itu udah sama dengan 1 piring nasi. Mau apa kalau dalam perut semua isinya gorengan semua? Nanti untuk jelasnya soal itu nanti bisa dikonsultasikan sama Ibu dosen ahli gizi ini. Ya, baik, Kak. Selanjutnya ya, Kak. Next pertanyaan lagi. Ini dari Win Walisongo. Kak, gimana sih cara menjaga imunitas buat anak-anak sama orang tua yang lebih rentan kena COVID? Apalagi di desa kan masih banyak menyepelekan soal COVID. Bagaimana tuh, Kak? Cara menjaga imunitas, Kak, untuk anak-anak dan untuk orang tua yang rentan tentang COVID. Gimana, Kak? Silahkan, Kak. Sebenarnya caranya nggak jauh beda. Sama kayak tadi yang saya jelasin. Menjaga imun tubuh itu semuanya sama. Dewasa maupun anak-anak maupun lansia. Semuanya sama. Yaitu dengan mengatur pola makan yang baik, gizi yang seimbang, istirahat yang cukup, olahraga. Sama. Kayak gitu. Nggak ada bedanya. Cuma kalau untuk bayi di bawah 6 bulan, dia harus ASI eksklusif. Sama aja. Nggak ada bedanya. Caranya sama. Berarti intinya itu makan makanan bergizi seperti yang telah Kakak jelaskan tadi kan, Kak? Caranya Betul, ya. Pola makannya, gizi yang masuk, pola istirahat, olahraga. Lansia pun juga bisa sama. Mau lansia, mau anak-anak, kalau bayi di bawah 6 bulan, dan jelas eksklusif. Mungkin dari Ibu Dwi ada tambahan, Bu, tentang itu cara menjaga imunitas tubuh bagi anak-anak balita dan untuk orang tua yang rentan terkena COVID. Saya ini mau tanya kok malah menjawab. Menambahkan, Bu. Ya, Menambahkan, Bu, kalau dari untuk Kakak narasumber. Oh ya, nambah dikit. Tapi kurang lebihnya sama kalau untuk balita sama anak. Ya tetap menerapkan seimbang gitu. Terus sayur buahnya dibanyakin karena di situ ada banyak zat gizi yang bisa meningkatkan imunitas gitu ya. Kemudian protein juga dari lauk pauk baik itu hewani maupun nabati. Kurang lebihnya tetap sama gitu. Saya nyambil satu pertanyaan boleh Mbak Rizky? Ya, boleh, Bu. Silahkan, Bu. Silahkan, Bu. Oke, Bu. Langsung ditanyakan ke Kakak Muda. Narasumbernya Tian saja. mau tanya kalau terkait dengan gaya Kalian masih muda. ya Mbak Tian, saya panggilnya Mbak makanya. Iya, Bu. Bebas aja, Bu. Terkait gaya hidup nih ya, ini kan kita di era new normal begitu. Gaya hidup sekarang ini kan lagi tren ini ya, jalan-jalan seperti itu ya. Piknik itu kan merupakan salah satu kebutuhan dan sekarang kayaknya masuk ke kebutuhan pokok ya Bu ya. Ya Mbak ya. Ya, ini dan saya sekeluarga itu juga paling suka sama piknik gitu. Nah, gimana menyiasati atau sebenarnya yang pertama saya tanyakan itu boleh nggak sih kita piknik begitu?
Kemudian yang kedua, bagaimana menyiasati untuk piknik gaya hidup piknik itu secara aman. Jadi pikniknya itu biar bisa tetap aman dari penularan virus gitu. Itu aja sih, Mbak Tia. Terima kasih. Ya, bagus. Sangat menarik, Bu. Kita sama-sama satu hobinya suka piknik. Kalau dari Tian nih, Bu, jadi sebenarnya tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Di era new normal ini kita tetap diperbolehkan beraktivitas, hanya saja tetap menerapkan protokol kesehatan. Salah satu caranya adalah usahakan kalau kita mau berpergian, piknik, kita membawa semua kebutuhan kita dari rumah. Kita prepare dari rumah. Jadi jangan diusahakan jangan beli dari luar, Bu. Contoh misalkan karena yang saya mungkin ya, jadi kita bawa makanan dari rumah, bawa makanan dari rumah, bawa sarung dari rumah, bawa baju dari rumah. Semuanya coba kita siapin dari rumah. Kalau bisa bekal makanan pun kita prepare dari rumah. Bu, terdengar jelas suara saya, Bu? Ya, saya dengar, Mbak. Ya itu. Jadi ya sesuai dengan protokol tadi tetap menggunakan masker, tersedia hand sanitizer. Karena kalau kita traveling itu susah kalau buat cuci tangan, jadi kita pakai hand sanitizer. Persiapan obat juga dari rumah sendiri. Yang paling penting tadi segala kita butuhkan untuk traveling kita sediain dari rumah. Jadi diusahakan jangan beli atau terkontaminasi dengan luar. Yang paling dasar adalah ya tadi ya untuk kebutuhan beribadah kayak mukena sejadah sholat, sarung, itu tempat makan dan membutuhkan pas traveling. Oke. Jadi piknik tetap boleh ya, Mbak? Soalnya saya kalau Boleh dong. piknik itu saya merasa berdosa gitu seandainya. Seandainya saya terbukti itu saya merasa memaparkan keluarga saya ke malah memaparkan ke virusnya Pas gitu. ya, Bu ya? Itu oke ya. Ya, tapi Oke, tetap ada masalah. protokol ya. Ya tetap sesuai. Dan tadi ya tadi saya juga menginginkan sama teman-teman buat selalu cuci tangan. Jadi ketika kita pegang benda-benda asing di luar yang kita punya ya kita langsung segera saja cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Itu. Yang kalau sekarang sih amannya ke tempat-tempat yang agak yang nggak terlalu rame. Kayak misalkan jangan tempat rame-rame sih diusahakan kayak gitu dulu. Ya penting kan tetap piknik. Oke. Terima kasih Mbak Tian. Makasih Mbak Rizky. Sama-sama. Teman-teman juga diusahain ya teman-teman jangan suka mampir-mampir Ya, Bu, sama-sama. mampir sholat atau masjid buat sholat di situ. Teman-teman sediain sendiri sarung sama mukena ya bagi yang muslim nih. Oke, siap, Kak, siap. Udah? Apa masih ada lagi? Ada, Kak. Satu lagi ya, Kak? Ya oke boleh. Ini, Kak, ini di kolom chat masih satu, Kak. Masih dua lah, Kak. Satu dulu ya, itu dari pertama dari Ahmad Sihabudin. Mau tanya, Kak, tadi kan membahas mengenai diet. Tapi pertanyaan saya, bagaimana cara meningkatkan berat badan yang baik dan aman? Soalnya saya sendiri berat badannya naik turun, Kak. Cara meningkatkan berat badan, Kak, intinya gitu. Ini bahas COVID kamu bahas diet sih siap. Halo. Open mic hub. Siap mana sih? Siap nanti konsul sama Bu Dwi tadi ahli gizinya untuk soal diet. Ya, nanti Japri ya, Japri. Nanti saya berikan skripsi diet. Nah itu tuh punya resep kalau Bu Dwi ya. Sih Bu, tapi lebih tepatnya itu kayak ningkatin berat badannya biar stabil terus gitu loh Bu. Ya naik turun berat badannya. Tadi kan kayak menyinggung tentang diet-diet gitu loh. Barangkali ibunya memberikan saran sedikit. Siap. Yang penting jangan stres, jangan galau dulu siap. Ya bukan itu Bu. Nah, siap karena faktor utama tubuh kita itu naik atau turun berat badannya itu dari faktor pikiran. Kamu jangan stres ya. Gak usah galau karena dia. Oh, Next. Nanti biar sama Bu Dwi untuk dietnya. Oke, gimana Bu? Oke, next pertanyaan lagi Kak. Benar Kak, benar. Ini Kak yang terakhir ya. Saya Eva Amelia dari Semarang Kak. Kemarin saya baca berita, ada wacana dari pemerintah kalau masker akan di SNI-kan. Bagaimana tanggapan Kakak mengenai hal tersebut? Gimana? Sorry. Kak, Gimana tadi? kemarin saya baca berita Kak, ada wacana. Oke. Kan kemarin saya baca berita Kak, ada wacana dari pemerintah kalau masker akan di SNI-kan. Terus bagaimana tanggapan Kakak mengenai hal tersebut? Mengenai masker yang akan di SNI-kan tadi Kak? Jelas nggak Kak? Setuju sekali dong. Artinya kalau masker di SNI-kan berarti ada standar pemakaiannya. Jadi teman-teman nanti nggak akan bingung gitu, masker yang kayak gimana sih yang aman dipakai ketika pandemi. Jadi ketika di SNI-kan berarti pemerintah ada tindakan yang lebih bagus. Jadi kayak misalkan nanti kalau itu benar terjadi di SNI-kan nanti semua masker serempak. Berarti yang boleh dipakai itu yang kayak gini nih gitu. Paham nggak maksudnya? Iya paham. Untuk Mbak Eva Amelia, Mbak, gimana Mbak? Mbak Eva Amelia, halo Mbak. Bisa open mic-nya Mbak?
Oh, ini lewat chat, Kak. Iya Kak, Ya, gini kan yang udah dijual di pasaran kan yang 1 lapis. Nah nanti kalau ada masker SNI otomatis kan yang 1 lapis itu nggak bisa dijual kan. Itu kan bisa mematikan industri yang awalnya mereka itu membuat baju karena nggak laku di masa pandemi, mereka membuatnya masker itu. Nah itu gimana Kak? Harusnya kan mikir dari berbagai sisi. Kalau dari kesehatan memang kan ya bagus kalau di apa ya, kalau di SNI kan karena Standar kan. standar gitu ya. Terus gimana jalan tengahnya gimana Kak kalau kayak gitu? Aduh, mau jadi menteri aja aku kalau kayak gini nih. Aku jadi menjadi menteri kayak gini. Iya, tadi kan pertanyaannya kan tanggapannya aku kalau dari segi medis itu sangat setuju sekali gitu ada standar. Bukankah memang selama pandemi ini kita banyak sekali berkorban? Karena jadi tadi saya bilang bahwa COVID ini kan dia novel jenis penyakit baru, jenis virus baru. Belum ada patokan untuk apapun itu tentang COVID. Semuanya selalu berubah setiap saat. Ya, contoh kayak PSBB aja. Yang kemarin udah selesai, ada PSBB lagi. Selesai, PSBB lagi. Jadi nggak pernah ada patokan, karena virus ini masih dalam penelitian terus. Makanya, jadi ketika misalkan orang-orang udah pada bikin masker banyak, tiba-tiba tahu-tahu, oh nggak kepake nih, ada penelitian baru bahwa masker yang dibuat itu nggak standar, masih bisa mengeluarkan penyakit, jadi harus di-SNI-kan. Nah, jadi kita harus lihat daripada fungsinya gitu. Memang akan merugikan, tetapi ya tadi saya bilang bahwa COVID ini masih selalu dikembangkan, masih selalu diteliti. Jadi akan ada hal-hal baru yang mendadak yang kita akan nggak bisa prediksi gitu. Sama kayak tadi pertanyaan aja. Kasian nanti orang-orang udah pada bikin masker, tapi nanti nggak kejual kalau nggak pakai. Ya mau gimana memang seperti ini keadaannya. Gimana? Terus siapa yang lupa aku namanya? gimana? Jadi Kak? kalau dari versinya kakak itu, kalau untuk dicari solusi gimana penanganannya, aduh, jawab apa punya nih? Coba tanya ke menteri itu aja ya, menteri keuangan ya, 100.000. Boleh lari gimana? Ya Kak, siap. Tapi tadi kalau di SNI kan otomatis kan lapis 2 sampai 3 itu ya Kak yang menurut standar, berarti harganya otomatis mahal dong. Kalau menurut Kira-kira saya kalau di Indonesia gimana ya Kak? Kalau prediksi saya, pasti menteri itu juga pasti akan mikir kok tadi yang seperti Adik tanyakan, gimana nasibnya orang-orang yang pada bikin masker. Nanti pun masker itu akan ditarik, dan pasti akan dicoba juga kan. Kalau masih layak dipakai untuk SNI, akan dipakai untuk SNI. Kalau memang enggak, ya buat apa dipakai gitu. Pasti akan lebih mementingkan keselamatan daripada keuangan saat ini, Dek. Oh iya Kak, siap. Makasih Kak. Siap, semangat. Oke. Karena waktunya sudah Selesai? mendekati. Untuk pertanyaan dicukupkan sampai sini dulu. Dan bagi audiens, silahkan mengisi link absennya dulu. Kak, nanti foto dulu ya sama kakak. Ini aku kok bingung ya, gimana caranya ini supaya aku bisa ngeliat muka kalian semua? Pakai laptop Kak, bisa. Kalau pakai HP. Bisanya pakai laptop Kak. Pakai HP ini pas jadinya. Sebelum ke sesi foto bersama, jadi konklusi pada hari ini mungkin bisa dijelasin lagi Kak. Intinya gimana Kak? Oke, intinya adalah kita adalah warga negara yang baik. Saya percaya teman-teman semua adalah warga negara yang baik, mahasiswa yang luar biasa, mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang bisa mensikapi segala macam kondisi dan situasi. Jadi saya pengennya jangan pernah beranggapan bahwa COVID ini adalah sebuah orang konspirasi ya. Jangan pernah berpikir seperti itu, mahasiswa nggak boleh berpikir seperti itu. Karena saya sendiri adalah tim medis yang berada di Satgas. Memang benar itu ada. Makanya itu jangan selalu mentaati segala macam tadi saya bilang 3M ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu perhatikan. COVID ini bisa mengenai siapapun yang diinginkan. Yang penting adalah kita harus punya kesadaran diri untuk selalu berhati-hati dan menjadi diri yang baik. Itu aja. Oke, terima kasih Kak. Berarti Semangat. Oke Kak, siap. Berarti intinya webinar pada pagi hari ini adalah jangan lupa untuk selalu ingat akan pesan Ibu, yaitu dengan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian webinar pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan sangat baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Kak Tian Fatmawati yang telah berbagi ilmunya kepada kita. Ucapan terima kasih kepada Ibu Dwi Hartanti selaku DPL kita, DPL dari kelompok 136 KKN RDRU Malisongo, dan ucapan terima kasih kepada para audiens yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk mengikuti webinar kita pada minggu selanjutnya, yaitu yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2020. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir acara, saya ketika memandu acara webinar ini banyak
kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.